We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us some thinking pudding. Oh, bring us some thinking pudding. Oh, bring us some thinking pudding and bring it right here. Good tidings. Shalom, shalom semua. Wah ini ganteng-ganteng, cantik-cantik semua ini ya. Ini antusias merayakan Natal. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, saya mengundang semua bapak dan ibu, saudara-saudara semua kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mau membacakan Mazmur 91, nanti setelah itu kita lanjutkan dengan doa syafaat. Oke, kita angkat sama-sama kita nyatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Walau 1000 waktu petang, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau doa syafaat. Sekira malam. Sekira malam. Sekira malam. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Bapa yang maha baik, hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan yang telah Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan karena kasih-Mu terhadap kami Tuhan, Kau telah menyerahkan Tuhan, memberikan anak-Mu yang tunggal Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami ya Yesus. Terima kasih Bapa, di hari ini Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu Tuhan bersuka cita menyambut Raja di atas segala Raja ya Bapa. Jika 2000 tahun yang lalu Engkau telah hadir Tuhan, kami percaya Tuhan, kami merasakan sukacita yang daripada-Mu ya Bapa di hari ini juga. Bapa yang maha baik, sebentar Tuhan kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu juga sempurna Tuhan. Engkau akan menyelamatkan semua bangsa, semua suku-suku bangsa Tuhan yang takut akan Engkau, yang menyambut Engkau Tuhan sebagai Raja dan Juru Selamat mereka Tuhan di hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kelawatan-Mu Tuhan akan menyertai mereka. Mereka akan mengenal Engkau, mereka akan takut akan Engkau, dan mereka hanya memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih, berkati mereka Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka juga ya Bapa. Dan demikian juga Tuhan dengan perselisihan-perselisihan yang ada Tuhan di bangsa-bangsa Tuhan, Rusia, Ukraina Tuhan. Engkau juga Tuhan memberkati ya Bapa. Biarlah Bapa Engkau berikan ketenangan hati bagi kedua pemimpin ini Tuhan, sehingga tidak terjadi perang Tuhan yang berkelanjutan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa.
Kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami Tuhan. Mulai dari ya Bapak Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau berkati Tuhan mulai dari tanahnya, udara, air lautnya dan semuanya Tuhan, rakyat-rakyatnya. Engkau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan segala kekayaan-kekayaan alam Tuhan. Engkau juga memberkati untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Untuk kemasyhuran rakyat Indonesia ya Bapak. Dan pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini juga Tuhan. Mulai dari pemimpin yang tertinggi Tuhan MPR sampai DPR sampai ketua RT juga Tuhan Engkau memberkati mereka. Berikan kekuatan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga mereka Tuhan boleh bertugas Tuhan melaksanakan setiap aktivitas. Bukan berdasarkan golongan kepentingan mereka tetapi untuk semua kepentingan bangsa Indonesia. Demikian juga Tuhan dengan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin Tuhan. Ya Bapak yang Kau pilih Tuhan sebagai pemimpin bangsa ini Tuhan, bangsa Republik Indonesia. Kami mau serahkan segala kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berikan roh hikmat, Engkau berikan roh kebijaksanaan Tuhan. Kesehatan sehingga apapun yang mereka Tuhan lakukan. Apapun Tuhan kebijakan-kebijakan peraturan-peraturan presiden yang mereka keluarkan ya Bapak. Itu adalah untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Untuk semua kebaikan bangsa Indonesia. Untuk semua kebaikan rakyat Indonesia ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati keluarga mereka Tuhan. Berkati keluar masuk mereka ya Bapak. Biarlah penyertaan-Mu Tuhan sempurna Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Demikian juga dengan pemimpin Tuhan gereja kami Tuhan Pak Niko dan keempat wakilnya Tuhan Engkau berkati juga mereka ya Bapak. Visi-visi yang daripada-Mu Tuhan di tahun 2023 kami percaya, kami yakin Tuhan Engkau yang telah taruh Tuhan dan kami Tuhan sebagai umat-Nya ya Bapak kami akan melaksanakannya, kami akan mengikutinya dengan sesuai dengan visi-visi dari gembala kami ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau berkati keluarga ini Tuhan. Engkau berkati keluarga Pak Niko Tuhan, anak-anaknya, cucu-cucunya Tuhan. Engkau lingkupi Tuhan, perlindungan sempurna-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih. Demikian juga kami mau berdoa Tuhan bagi Tuhan Gembala Tuhan Rayon 1A Tuhan. Pak James dan wakilnya Pak Edi juga Engkau berkati ya Bapak. Di dalam setiap Tuhan pelayanan mereka di Rayon 1A ini Tuhan. Biarlah ya Bapak jemaat-Mu semakin hari semakin takut akan Engkau. Mengenal Engkau lebih lagi ya Bapak. Sebagai Bapak Juru Selamat dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, demikian juga Tuhan. Dengan gembala kami Tuhan di tempat ini ya Bapak, Pak Bambang. Ya Bapak, Bu Indri Tuhan, Pak Tatang, Bu Ika juga Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan di dalam setiap pelayanan Tuhan. Sehingga jemaat-Mu Tuhan yang ada di sini Tuhan. Ya Bapak semakin hari Tuhan semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Mengenal Engkau lebih lagi ya Bapak. Sebagai kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Engkau taruh misi-misi yang daripada-Mu Tuhan. Ya Bapak, dan demikian juga Tuhan jika hari ini juga Tuhan hamba-Mu Tuhan Pak Bambang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan di acara kami Natal hari ini. Biarlah ya Bapak yang keluar Tuhan dari setiap perkataannya Tuhan itu yang daripada-Mu ya Bapak. Terima kasih Engkau urapi Tuhan hamba-Mu ini. Engkau ya Bapak berkati Bapak keluar masuknya Tuhan. Keluarganya ya Bapak Engkau berkati. Anak cucunya juga Engkau berkati. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi Pentakosta ketiga. Generasi Yeremia Tuhan Engkau lawat Tuhan Indonesia ya Bapak. Kami percaya Tuhan Pentakosta Indonesia, Pentakosta ketiga itu Tuhan terjadi dari Indonesia Tuhan. Sampai Bapak ke arah barat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Akan bergerak dari timur Tuhan, dari Indonesia sampai menuju ke barat. Dan kami percaya juga Tuhan generasi Yeremia-Mu Tuhan. Yang akan Tuhan memberikan Tuhan yang cinta mati-matian akan Engkau Tuhan. Akan Tuhan menangkap jiwa juga Tuhan di akhir-akhir zaman ini Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan Tuhan untuk kami semua. Terima kasih hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik buat setiap kami, Abang. Kasih Tuhan. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Katakan Yesus, Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan
Raja damai, semua manusia. Pujilah Dia, pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Mari katakan dari awal. Haleluya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bawah. Katakan sekali lagi, Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah, pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu katakan sekali lagi dari awal. Hanya Bapak Ibu katakan Yesus, Yesus. Mari angkat suaramu Bapak Ibu. Yes Lord. Sekali lagi katakan Yesus. Amin. Tuhan, terima kasih Abah. Mari sama-sama katakan namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua pujilah Dia, pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya. Katakan namanya, nama penasehat ajaib. Haleluya. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua pujilah Dia, dan sembah Dia. Glory, haleluya. Yes Lord. Biar musik saja. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Haleluya. Kaulah penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Tuhan, Kau datang untuk memberikan pengharapan buat setiap kami Tuhan. Mari katakan sekali lagi namanya, nama penasehat. Yes Lord, amin. Allah yang perkasa, Bapa yang kaulah Raja damai. Pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin.
sembah Tuhan. Haleluya. Tiralabaya Sandura, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Tiralabaya Sandara labura labara labara labara. Mari angkat suaramu, baik. Yesus Tuhan, ditinggikan namamu pagi ini Aba, diagungkan namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan pagi ini, kami puji Engkau Tuhan. Iralabata karalabaya shenaralabara labara, shenarabara labura labara labara labara. Irabata karalabaya sandarabara labara labara labara. Penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Kiralabata karalabaya shenaralabara labara labara labara. Haleluya. Kiralabara labara 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 labara. Shikaralabara labara 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 labara. Haleluya, haleluya. Kiralabara labara 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 labara. Kiralabara labara 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 labara. Shiralabata karalabara labara 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 labara. Haleluya. Kiralabara labara 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 labara. Terima kasih Tuhan. Immanuel. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Immanuel. Namanya disebut, dialah Immanuel. Immanuel, Allah serta dalam kita, dalam kita. Amin, amin. Namanya disebut Immanuel. Bapak Ibu lebih lagi katakan Immanuel. Panggil namanya. Dia akan terus menyertai setiap kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Haleluya. Pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Hanya di Yes Lord Immanuel. Namanya disebut Immanuel.
Ibu, mari angkat tanganmu, katakan Immanuel. Nyanyikan dengan iman Bapak Ibu. Dialah Allah Immanuel, akan terus menyertai kita. Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Iralabaya Shandaralabaya. Yes, Lord. Dalam kita, namanya disebut, namanya disebut. Ini gerejamu, ini umatmu Tuhan. Immanuel, Allah senang di dalam setiap kami. Engkau ada di dalam kami Tuhan. Namanya disebut, namanya disebut Immanuel. Sorakan haleluya, sorakan haleluya, 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 haleluya Bapa. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Karena Engkau Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa, Allah kami sang pembawa pengharapan baru ya Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Sangat bersuka cita, amin. Mari sebelum itu, samping kiri kanan kita mau sapa dulu. Dan sambil berkata, Tuhan Yesus sumber harapanmu dan saya. Tuhan Yesus sumber harapanmu dan saya. Haleluya. Mari kita mau bersuka cita pada pagi hari ini, amin. Haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku, amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, haleluya. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sama-sama katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, amin. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Berkuasa selamanya. Teriakan. Mari sama-sama katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkah kami, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan
surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat. Haleluya. Perkasa, berkuasa selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya semua di tempat ini semuanya diberkati. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan bersama saya. Aku diberkati. Amin. Aku dilimpahi, sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Haleluya. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari sama-sama bersama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus sumber pengharapanku. Amin. Mari kita mau bertepuk tangan di atas kepala kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sama-sama katakan, sebab balasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar. Sekali lagi, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Haleluya. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari sorakan haleluya. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan, kita surga bergema, lahir Rajamu
bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam bumi. Bangsa-bangsa, Bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. kita surga, Kita surga bergema, lahir Raja permaklumkan, bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir. sekali lagi katakan permaklumkan. Bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Amin. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sekali lagi angkat kedua tangan. Aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku Diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku. Katakan ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku. Mari katakan sekali lagi, ini aku Tuhan, ini aku. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku ya Tuhan, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. sampai Generasiku diselamatkan. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah, yang ku sembah. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Katakan kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha. Katakan kau Allah, kaulah Allah yang kami puji. Ya Tuhan, kaulah yang ku sembah. Haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Katakan oh Yesusku, oh Yesusku,
Tuhan, oh Yesusku. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupku untuk tebus. Mari angkat tanganmu. Kaulah Allah yang kami puji, yang ku puji. Kaulah yang ku sembah, yang ku sembah. Kemuliaan, kemuliaan Mbak Yes Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan Mbak di tempat. Mari katakan sekali lagi, Kau Allah, Kaulah yang kami puji. Kaulah yang ku sembah, yang ku sembah. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Yes Lord, yes Lord. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Di tempat maha tinggi, sembah dan puji. Mari terus angkat tanganmu Bapak Ibu. Yes Lord. Bagi Raja segala Raja, bagi Tuhan segala Tuhan. Haleluya. Sang Raja, sembah, sembah dan puji. Sembah bagi Raja kami. Haleluya. Yes Lord. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah pada Yes Lord. Sembah, sembah bagi Raja. Hirabata sandalabu, hibakaralabaya sandal. Haleluya. Bagi Raja segala Raja, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari lebih lagi, sembah dan puji, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Bagi Raja kami. Mari sekali lagi, sembah dan puji. Shalom semuanya. Tema Natal kita tahun 2022 adalah Yesus Pembawa Pengharapan Baru. Ayat emasnya dari Kolose 1 ayat 27 yang berkata, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Haleluya. Sesuai dengan Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Ketika gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka di malam hari, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat mereka
Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di atas palungan. Kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat yang berarti lahirnya sang pembawa pengharapan baru bagi dunia akan memberikan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini sebagai juru selamat yang bisa diartikan pembawa pengharapan baru untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal selama-lamanya di neraka. Kelahiran Yesus Kristus disambut dengan nyanyian pujian oleh malaikat-malaikat dan sejumlah bala tentara surgawi yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Tema Natal yang Tuhan berikan ini, yaitu Yesus pembawa pengharapan baru, sangat tepat untuk mempersiapkan kita memasuki tahun 2023. Di mana pandemi COVID masih belum berakhir. Perang Rusia-Ukraina yang masih berkelanjutan. Informasi tentang inflasi dan resesi ekonomi tahun 2023 diberitakan di semua platform media sosial. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pastor D, seorang hamba Tuhan dari Perth, Australia. Di mana Tuhan pada tahun 2023 akan kembali menggoncangkan bangsa-bangsa di dunia. Kita melihat Twitter, Facebook, disusul dengan Disney, Amazon, mulai mengadakan PHK secara besar-besaran. Rusia dan Inggris dinyatakan resesi. Di tengah situasi yang seperti ini, Tuhan berbicara, Yesus pembawa pengharapan baru ada di tengah-tengah kamu. Dialah pengharapan akan kemuliaan. Dalam Kolose 1 ayat 27 ini, kata pengharapan dalam bahasa aslinya memiliki arti mengharapkan dan yakin sesuatu yang baik akan terjadi. Itu artinya Yesus yang ada di tengah-tengah kita membuat kita memiliki keyakinan dan iman yang teguh dalam menghadapi segala situasi dan kondisi apapun. Haleluya! Sebagai pembawa pengharapan baru, Yesus tidak berada jauh dari kita. Ia Allah yang maha hadir, yang mustahil difahami oleh otak manusia, yang hanya segede bakpao,
namun menyatakan dirinya sebagai Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita, Tuhan bersama kita. Pertama-tama melalui kelahirannya sebagai manusia, yang kita peringati sebagai peristiwa Natal. Kemudian melalui Roh Kudus yang diberikannya, tinggal berdiam di dalam hidup kita. Ini semua dapat diartikan bahwa Yesus ada di dalam kita. Itulah sebabnya kita selalu punya pengharapan. Haleluya! Keberadaan Yesus sebagai pembawa pengharapan baru di tengah-tengah kita. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose sebagai pengharapan akan kemuliaan. Kemuliaan ini menunjukkan pada hari kebangkitan, ketika orang kudus akan menerima tubuh baru mereka yang dimuliakan, atau yang dikenal dengan pemuliaan atau glorification. Kita mengenal ada 3 tahap proses keselamatan. Tahap yang pertama, pembenaran atau justification. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang kita responi dengan iman. Pada tahap ini, setelah kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita akan mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah proses awal perjalanan rohani kita bersama Tuhan Yesus. Tahap yang kedua dari proses keselamatan adalah pengudusan atau sanctification. Dalam proses ini, kita dikuduskan secara terus-menerus melalui Roh Kudus dan firman Allah. Dalam proses ini, kita bisa saja jatuh atau mengalami kegagalan. Tetapi yang penting, kita jangan berhenti. Tetapi harus bangkit dan terus maju. Pertobatan adalah kunci untuk kita bisa terus maju. Goal dari proses pengudusan ini adalah menjadikan kita menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini berarti goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi serupa dengan gambarnya artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tahap ketiga dari proses keselamatan, mereka yang menjadi serupa dengan gambarnya. Pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya, tubuh mereka akan menerima tubuh baru yang dimuliakan atau dikenal dengan pemuliaan atau glorification. Dan setelah itu kita akan diangkat bersama-sama untuk bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan. Dan kita akan masuk surga. Dan selanjutnya akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan memberikan catatan. Penjelasan bahwa Kristus yang diam di dalam kita adalah jaminan untuk memperoleh kemuliaan dan hidup kekal. Ini akan terjadi hanya jikalau ia tinggal di dalam kita. Dan kita terus-menerus berhubungan erat dengan dia. Kita hidup intim dengan dia. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa
melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Perjumpaan kita dengan Yesus, pembawa pengharapan baru, akan mengubah jalan hidup kita secara radikal. Hal ini dikatakan seperti yang terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia dinyatakan pada zaman akhir. Haleluya. Tema Natal Sinode Gereja Betel Indonesia adalah Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Dalam Alkitab kita melihat bagaimana perjumpaan pribadi dengan Yesus membuat jalan hidup Paulus berubah. Pada waktu Paulus dalam perjalanan menuju Damsyik, dengan semangat yang menyala-nyala untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, untuk menangkapi mereka dan membawanya ke Yerusalem, di sana justru jalan hidupnya berubah secara radikal. Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Saulus, si penganiaya murid-murid Tuhan Yesus, diubahkan Tuhan menjadi Paulus, seorang murid Yesus dan rasul yang menjadikan banyak orang menjadi murid Tuhan Yesus. Ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Perjumpaan kita secara pribadi dengan Yesus, pembawa pengharapan baru, juga harus mengubahkan kita menjadi murid Tuhan Yesus. Setelah Paulus secara pribadi mengalami perjumpaan dengan Yesus, pembawa pengharapan baru, ia berkata dalam Kolose 1 ayat 28 dan 29, Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi yang Paulus lakukan setelah dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus, pembawa pengharapan baru. Yang pertama, Paulus senantiasa memberitakan Kristus dengan segala tenaga. Tenaga yang dimaksudkan bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan kekuatan Roh Kudus yang bekerja dengan kuat dalam dirinya. Hal yang kedua, apa yang Paulus lakukan ini, dia kerjakan bukan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, melainkan bagi kepentingan jemaat, agar mereka semua dapat bertumbuh secara rohani, serta memimpin mereka kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ini adalah semangat untuk memberitakan Injil, semangat untuk memuridkan jemaat. Ini adalah semangat untuk menuntaskan amanat agung. Saya mengajak kita semua untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, Sang Pembawa pengharapan baru. Saya percaya kita akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus.
Sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 1 yang berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Maka di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu ini, di mana prediksi kondisi perekonomian tidak semakin bertambah baik, resesi ekonomi di depan mata, dan berita-berita terkait inflasi membuat kita ketakutan dan kepanikan. Ingatlah, Yesus memberikan pengharapan yang baru bagi kita. Katakan amin. Mungkin juga ada di antara kita yang bertanya-tanya, mengapa masalah-masalah datang silih berganti, seperti tidak habis-habisnya, terutama di tengah-tengah pandemi ini. Dalam hal ini Rasul Paulus menjawab dalam Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5 yang berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya! Juga Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di sini diingatkan bahwa dalam setiap tantangan, kesesakan, selalu ada pengharapan. Karena itu kita harus tetap bersukacita, harus sabar dan bertekun dalam doa. Mari, saya ajak saudara untuk memperkatakan Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena itu, kita harus bersukacita dalam pengharapan, karena pengharapan dalam Kristus tidak akan mengecewakan. Haleluya! Yesus datang membawa pengharapan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Tuhan Yesus dalam Markus 4 ayat 29 mengingatkan kita bahwa musim menuai sudah tiba. Musim menuai sudah tiba. Api Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga sudah dicurahkan. Saya mengajak agar kita semua untuk percaya dan terus berharap kepada Tuhan. Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Dosa-dosa yang tersembunyi sedang dibuka. Tuhan mau gereja Tuhan menjadi kudus, sehingga kebangunan rohani dan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir terjadi. Kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya sudah sangat-sangat dekat. Waktunya sudah sangat-sangat singkat. Salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus adalah kalau amanat agung selesai. Tuhan mengingatkan bahwa tugas utama kita adalah menyelesaikan amanat agung. Kita harus memuridkan. Perlu diingat bahwa yang bisa memuridkan adalah murid. Karena itu kita semua harus menjadi murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6. Bahwa murid Tuhan Yesus adalah mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup.
Karena hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi orang yang mempunyai sifat yang serupa dengan Kristus. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih di sini artinya mempunyai sifat serupa dengan Kristus. Kasih lebih besar dari iman dan pengharapan. Jadi yang paling besar dalam kerajaan Allah adalah mereka yang mempunyai sifat serupa dengan Kristus. Yaitu mereka yang hidup saleh dan mengasihi Tuhan. Bukan mereka yang besar dengan prestasi lahiriah. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, kita harus mempunyai iman yang kuat. Dan pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita. Bahwa hanya mereka yang serupa dengan gambarnya, yaitu murid Tuhan Yesus saja yang akan masuk surga. Waktu kedatangan sudah semakin dekat. Mari kita semakin serius untuk mempersiapkan diri. Untuk menjadi murid. Menjadi serupa dengan gambarnya. Sehingga pada saat dia datang di awan-awan, kita akan ikut dalam pengangkatan. Dan selanjutnya masuk surga bersama Tuhan Yesus. Tema Natal tahun 2022. Yesus pembawa pengharapan yang baru. Mengingatkan kita semua akan perbuatan yang besar dari Tuhan Yesus kepada kita semua. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi dia, Yesus yang tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kita. Dia harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kita, menyelamatkan kita dari hukuman kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus luar biasa, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, haleluya. Perbuatannya besar, puji Tuhan. Perbuatannya besar, pujilah namanya. Pujilah Tuhanku dengan segenap hatiku, pujilah namanya. Pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku dengan segenap hatiku, pujilah namanya. Sembah dia, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sang raja. Mari kita sembah dia. Kita berbahasa roh saat ini. Berbahasa roh, berbahasa roh. Sembah dia, sembah dia. Oh Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Oh Tuhan, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sang raja. Sembah dan puji dia, sang raja.
Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Berkati semua anak-anak-Mu. Urapi mereka Tuhan. Akan memasuki tahun 2023. Pengurapan Tuhan turun atasmu. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus. Pulihkan. Terima kasih. Bapa Engkau baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Engkau baik. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, sekali lagi saya akan mengucapkan kepada saudara semua, selamat Hari Natal 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah. Amin. Mari angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.